Selamat malam saudara-saudara, marilah kita bersama menyatukan hati dalam doa malam hari ini, Kamis 1 Juni 2023 dengan tema Bersiaplah menjawab pertanyaan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk hari ini yang Engkau berikan bagi kami. Kami bersyukur dapat mengisi dan menjalani hari ini sebagai hari libur dengan damai sejahtera-Mu. Kami boleh memiliki waktu untuk diri kami sendiri, sebagai wujud kami mengasihi diri kami agar kami dapat mengasihi sesama. Kami memiliki waktu bersama keluarga, bersama teman, dan bersama orang-orang yang kami kasihi. Kini waktunya bagi kami untuk berdiam, hingga hanya suara-Mu yang kami dengar. Berkatalah kepada kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bacaan Alkitab malam hari ini dari kitab Ayub pasal 38 ayat 1 hingga ayat 11. Saya akan bacakan untuk kita semua. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab, siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Aku akan menanyai engkau, supaya engkau memberitahu aku. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang merentangkan tali pengukur padanya? Atas apakah sendi-sendi dilantak dan siapakah yang memasang batu penjurunya pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorai? Siapa yang telah membendung laut dengan pintu ketika membual keluar dari dalam rahim? Ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya dan kekelaman menjadi kain bedungnya? Ketika aku menetapkan batasnya dan memasang palang dan pintu? Ketika aku berfirman, sampai di sini boleh engkau datang, jangan lewat. Disinilah gelombang-gelombangmu yang congkak akan dihentikan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pernahkah saudara melihat seorang anak kecil menangis di tempat keramaian? Anak itu menangis dengan keras, bahkan sambil teriak, "Ibu pelit, ibu jahat," dengan memukuli ibunya. Anak itu menangis karena minta dibelikan sesuatu yang tidak dibelikan oleh ibunya. Ia merengek agar dibelikan, tetapi ibunya tetap tidak membelikan. Maka mulailah anak ini menangis keras, berteriak dan memukuli ibunya sehingga menarik perhatian banyak orang. Jika saudara ibu dari anak itu, apa yang akan saudara lakukan? Biasanya ada tiga sikap berbeda yang dilakukan oleh ibu-ibu ketika anaknya berlaku seperti ini. Pertama, untuk ketenangan, kenyamanan, dan menutupi rasa malu karena menjadi perhatian banyak orang, maka akan membelikan apa yang diminta oleh anaknya. Hal itu dilakukan agar anaknya berhenti menangis, berteriak, dan memukulinya. Kedua, ibu menjadi kesal dan marah karena malu menjadi perhatian banyak orang. Maka ia akan memarahi anaknya, membentak anaknya agar berhenti menangis, bahkan disertai dengan memukul atau mencubit atau menarik anaknya untuk pulang. Ketiga, ibu tetap tenang, membiarkan anaknya terus menangis, berteriak, dan memukuli hingga berhenti sendiri karena kelelahan. Setelah itu, ibu mengajak anaknya duduk tenang sambil menikmati makan siang dan bertanya, "Kalau kamu sakit,
karena ibu belikan apa yang kamu minta, siapa yang merawat kamu? Siapa yang akan siapkan dan kasih obat untuk kamu? Siapa yang harus bayar biaya dokter dan beli obat? Ibu tidak membelikan apa yang diminta anaknya karena tahu bahwa makanan atau minuman atau yang lainnya yang diminta itu dapat membahayakan kesehatan anaknya. Kalau saudara yang menjadi anak itu, kira-kira akan menjawab apa ya? Bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberi tahu aku. Itulah awal perkataan Allah kepada Ayub ketika Ayub tidak terima atas penderitaan yang dialaminya. Ia marah, protes, dan berteriak kepada Tuhan Allah. Allah membiarkan Ayub hingga lelah. Barulah Allah bicara kepada Ayub dengan sejumlah pertanyaan. Allah mengajukan berbagai pertanyaan tentang alam semesta. Pertanyaan yang diajukan itu merupakan jenis pertanyaan retoris atau pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban. Allah menegaskan bahwa Dia adalah perancang dan pencipta alam semesta ini. Sedangkan Ayub sama sekali tidak mengerti tentang proses terbentuknya alam semesta. Pemaparan Tuhan Allah tentang alam semesta menegaskan bahwa pengetahuan Ayub amat terbatas. Apa kaitan antara jawaban Allah dengan penderitaan yang dialami Ayub? Jawaban Allah menunjukkan bahwa Ia menginginkan agar Ayub menerima keadaan yang dialaminya tanpa mempersoalkan mengapa ia mengalami keadaan itu. Jawaban Tuhan Allah tidak memberikan penjelasan. Jawaban Tuhan Allah yang tidak memberikan penjelasan merupakan petunjuk dan jawaban bagi umat Tuhan yang dilahirkan dalam keadaan kekurangan, cacat, atau berada dalam situasi buruk untuk dapat menerima keadaan. Penyebab penderitaan tidak selalu dapat kita mengerti, tetapi bukan berarti kita tidak boleh protes kepada Allah, karena Allah bukan penyebab penderitaan itu. Kebijakan Tuhan Allah sebagai pencipta dan pengatur alam semesta di luar kemampuan akal kita. Kebijakan Tuhan Allah atas hidup kita adalah hak penuh atau kewenangan Allah atas umatnya. Sekalipun Allah memiliki hak penuh atas hidup kita, bukan berarti kita tidak bisa bertanya, bahkan protes atas kebijakan Tuhan Allah dalam menentukan hidup kita. Boleh saja. Namun yang perlu kita pahami adalah, siapkah kita dengan pertanyaan-pertanyaan balik yang Tuhan berikan atas pertanyaan, pernyataan, dan protes kita? Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu malam hari ini. Kami diingatkan bahwa Engkau Allah yang menciptakan kami. Kami adalah milik-Mu sehingga Engkau tahu benar akan hidup kami yang terbaik. Engkau memberikan ataupun tidak memberikan setiap permintaan kami, karena Engkau mengasihi kami dan tidak menghendaki kami mengalami kesulitan dalam hidup kami. Kami tahu, Tuhan, bahwa tidak mudah untuk dapat memahami dan menerima setiap rancangan dan kebijakan-Mu atas hidup kami. Tolonglah kami untuk dapat terus memahami dan mengimani bahwa semua kebijakan-Mu adalah untuk mendatangkan damai sejahtera bagi hidup kami. Malam ini kami hendak beristirahat. Mampukan kami untuk dapat menggunakan waktu istirahat yang Engkau berikan ini dengan baik. Bagi saudara-saudara kami yang harus tetap bekerja di waktu malam, kami mohon Engkau berikan kesehatan agar mereka menjadi berkat bagi banyak orang melalui pekerjaan mereka. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam saudara-saudara. Selamat beristirahat. Tuhan menjaga kita semua.